Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Jaridwan, mahasiswa dari Aikom Ternate, semester 3 Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi LAN switching dan routing. Merupakan tugas mata kuliah dari teknologi LAN switching dan routing dari dosen pengampu Palaroma Larumbia STMT. Nah, di sini ada gambar 6 segmen yang berbeda, di mana ada router, switch 1 dan switch 2. Masing-masing switch memiliki 3 komputer yang didampingi dengan IP address masing-masing. Ada 5 contoh IP address yang terdiri dari bilangan desimal dan biner. Untuk desimal 167, binernya 1001001111. Untuk desimal 205, binernya 11001101. Desimal 206, binernya 11001110. Untuk desimal 100, binernya 01100100, dan desimal 192, binernya 11000000. Di sini saya juga selipkan desimal ke biner. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Di sini saya akan mengangkat desimal 46. Untuk cara penyelesaian untuk mendapatkan hasil binernya, maka 46 harus dibagi 2, maka hasilnya 23 dan sisanya 0. Untuk 23 dibagi 2 sama dengan 11, sisanya 1. Untuk 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. Dan 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Jadi untuk bilangan binernya dari bawah ke atas. Jadi desimal 46 memiliki biner 101110. Nah, di sini pembagian kelas IP address atau IPv4. Yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D serta kelas E, di mana setiap kelas memiliki peran masing-masing. Kelas A adalah IP yang biasanya digunakan untuk jaringan berskala besar seperti core network. Sedangkan kelas B adalah IP yang digunakan untuk jaringan yang berskala besar dan menengah. Kelas C adalah IP yang biasanya digunakan untuk jaringan yang berskala kecil dan dapat sering ditemukan di jaringan lokal. Untuk kelas D adalah kelas IP yang dipergunakan untuk multicasing dengan 4 bit. Sedangkan kelas C adalah kelas atau kelas E adalah kelas yang digunakan untuk eksperimental atau kelas yang menguji coba menggunakan jaringan. Nah, untuk IP seri 192.168.1.1/28. Jumlah subnetnya sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet 206 kurang 2 sama dengan 65.534 host. Di sini bandwidth 10 Mbps dibagi 25 klien. Jadi untuk 10 Mbps atau megabit per second,
dibagi pada 25 klien sehingga 25 klien ini merasakan adil, maka setiap klien mendapatkan 409,6 kbps atau kilobyte per second. Di sini saya selipkan contoh kecepatan internet mulai dari gigabyte per second, megabyte per second, kilobyte per second, bit per second. Dan yang terakhir, Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan informasi lokator atau URL web ke dalam bentuk internet protokol address. Jadi DNS adalah sebuah URL web yang dimana dibentuk internet protokol akan menjadi dengan IP address. Sedangkan yang kedua, TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang bergabung melalui jaringan internet. Jadi untuk TCP/IP adalah bagaimana salah satu standar yang digunakan pada setiap oknum sehingga berkomunikasi lewat komputer dapat melakukan terjalin dengan lancar dengan menggunakan jaringan internet. Nah, untuk NAT merupakan sebuah sistem yang menggabung lebih dari satu komputer untuk menghubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Jadi, sistem atau NAT ini untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain harus menggunakan dengan alamat IP. Maka dari itu, NAT ini sangat berpenting dalam sebuah komputer. Untuk routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jarang untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Peran atau fungsi dari routing statik adalah admin atau host yang mengelola jaringan atau dapat melakukan konfigurasi agar oknum-oknum dapat melakukan akses jaringan dengan cara manual atau dengan cara yang masih manual. Begitu juga dengan routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Di sini kita lihat bahwa routing statik dengan routing dinamis memiliki perbedaan, yakni dari routing statik melakukan konfigurasi melalui atau secara manual, sedangkan routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis sehingga lebih cepat dan teratasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.